الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس عباد الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha addallahu ta'ala anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni yang dimaukan adalah ad-dain, berhutang, dengan keinginan dan niat untuk melunasinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu ia di dalam melunasi hutangnya tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang berhutang kepada manusia untuk menghilangkan dan merugikan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lenyapkan dan hilangkan hartanya. Ibadallah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keadaan manusia tatkala berhutang dengan orang lain menjadi dua macam. Ada di antara mereka yang berhutang dengan niat kebaikan, yaitu melunasinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan dan bantuan dia di dalam melunasi hutangnya tersebut karena niat yang salih yang ada padanya. Keadaan yang lain yaitu mereka yang berhutang dengan niat yang buruk, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan yang setimpal dengan apa yang dia niatkan. Ibadallah, sesungguhnya perkara hutang piutang adalah merupakan salah satu bentuk dari muamalah, transaksi yang layak terjadi di kehidupan manusia selaku makhluk sosial yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia yang lain. Dan sungguh perkara ini ibadallah, hutang piutang, Allah subhanahu wa ta'ala telah bolehkan di dalam transaksi ini selama tidak terkandung di dalamnya unsur dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dan haramkan, seperti halnya praktek riba ataupun penipuan dan lain sebagainya.
Namun ibadallah, bersamaan dengan dibolehkannya transaksi ad-dain, hutang piutang ini, namun sungguh perkara ini tidaklah bisa dianggap ringan, tidaklah dapat dianggap sebelah mata bagi seorang yang melakukannya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan transaksi hutang piutang ini sebagai suatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian jadikan diri-diri kalian itu merasa takut, merasakan kekhawatiran setelah mendapatkan keamanan sebelumnya. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, perkara apa itu wahai Rasulullah? Qala ad-dain. Maka Nabi SAW pun menyebutkan yaitu perkara hutang. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW amat sangatlah banyak beliau berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terlilit hutang piutang. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih, qala kuntu asma'uhu sallallahu alaihi wasallam katsiran yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'ad dain wa ghalabatir rijal. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku sangatlah sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan ketidakmampuan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir, serta aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dikalahkan manusia. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi sahihain, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan terlilit hutang. Faqala lahu qail, ma aktsarta ma tasta'idzu bihi min al-maghram. Wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak sekali engkau berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari terlilit hutang? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innar rajul idza gharim haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seorang jika sudah terlilit hutang, dia akan berbicara maka dia akan berdusta, dia berjanji maka dia akan mengingkari. Ibadallah, maka sungguh perkara ad-dain, hutang piutang ini adalah merupakan perkara yang tidak bisa dianggap remeh, di mana di awal mula al-Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangkan jenazah yang meninggal dan masih memiliki tanggungan hutang, tidak meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya tersebut, beliau meninggalkan dari mensalati jenazah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana yu'ta anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya birrajul al-mutawaffa wa alaihi dain fayas'al. Bahasa Nabi SAW jika didatangkan seorang yang meninggal dan punya tanggungan hutang, maka beliau akan bertanya, hal taraka lidainihi fadla, apakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya? Fa in haddatha wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Kalau diterangkan iya dia meninggalkan, maka beliau akan mensolati. Jika tidak, maka beliau akan berkata kepada kaum muslimin, salatilah teman kalian ini. Yang mana ini adalah di awal mula al-Islam,
Namun setelahnya falamma fataha al-futuhat, tatkala telah ditaklukkannya, dimenangkannya dari pertempuran-pertempuran dan didapatkan dari ghanaim, harta rampasan perang, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man taraka wa alaihi dain fa alayya qada'uh wa man taraka malan fali warathatihi. Barang siapa seorang itu meninggal dan masih memiliki tanggungan hutang, maka saya akan melunasinya. Dan barang siapa dia meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Ibadallah, maka sungguh perkara ini menunjukkan bagi kita untuk tidaklah seorang bermudah-mudahan di dalam yang namanya transaksi hutang piutang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam sebuah ayat khusus, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, di akhir dari surat Al-Baqarah, yang menjelaskan dan menerangkan, mengarahkan kepada segenap hambanya orang-orang yang beriman untuk memperhatikan, untuk mengerjakan dan melaksanakan dari dua hal tatkala ia ingin melakukan muamalah transaksi hutang piutang, yaitu al-kitabatu wasyahadah, catatan dan persaksian. Hendaklah seorang mencatat dari hutang-hutang yang dia berhutang dengannya. Demikian pula didatangkan saksi. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, maka catatlah, tulislah hutang tersebut. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah yang menulis itu adalah seorang yang adil, agar tidak terjadi kecurangan berupa pengurangan ataupun penambahan dari hutang. Ila an qal wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulain farajulu wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Dan datangkanlah dua orang lelaki sebagai saksi, dan jika tidak ada maka bisa didatangkan satu orang lelaki dan dua orang wanita sebagai pengganti dari satu orang lelaki dalam persaksian. Ya, demikian itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar jika salah satu dari saksi itu lupa, yang lainnya dapat mengingatkan. Naam ibadallah, maka itulah tuntunan arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hambanya di dalam transaksi muamalah hutang piutang ini, yang mana kebanyakan manusia terlalaikan dari perkara ini. Bahkan sebagian dari mereka merasa tersinggung, sakit hati tatkala seorang berhutang dicatat ataupun didatangkan seorang saksi, menuduh, menganggap dirinya tidak terpercaya. Tidak, sungguh perkara ini adalah merupakan perintah dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah terhadap perintah-perintah ataupun larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala tetapkan, melainkan di sana terdapat maslahat dan manfaat, yang mana semua itu kebaikannya kembali kepada al-ibad. Alhamdulillahilladzi qada ala kulli makhluqin bil fana wa tafarrada bil izzi wal baqa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هداة الأنام ومصابيح الدجى أما بعد. عباد الله, setelah kita mengetahui betapa besarnya perkara transaksi hutang piutang ini, maka sungguh terdapat ancaman dan bahaya yang begitu besar apabila seorang dengan sengaja tidak mau melunasi tanggungan hutang
yang dia berhutang dengannya. Bahkan ia membawa hutangnya tersebut sampai dia meninggal. Senantiasa tanggungan hutangnya itu akan ia mintai kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakarahumul jihad. Rasulullah SAW satu hari pernah berkhutbah dan memberikan peringatan kepada manusia tentang keutamaan dari perkara jihad. Faqala lahu rajul, maka ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffir anni khataayai?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku ini terbunuh di medan perang fi sabilillah, di jalan Allah, apakah akan diampuni seluruh dosa-dosaku? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbil ghaira mudbir." Iya, engkau akan diampuni dosa-dosamu jika engkau terbunuh di jalan Allah dalam keadaan engkau itu bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah, serta lari ke depan, tidak lari mundur ke belakang. Kemudian Nabi SAW mengulangi pertanyaan orang tersebut, "Kaifa qult?" Bagaimana? Apa yang kau katakan? Apa yang kau tanyakan? Maka orang tadi mengulangi pertanyaannya, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffir anni khataayai?" Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah akan diampuni seluruh dosa-dosaku? Qala Nabi SAW, "Na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabir muhtasib muqbil ghaira mudbir illa ad-dain fa inna Jibril qala lidzalik." Iya, jika engkau terbunuh di jalan Allah dalam keadaan engkau bersabar dan berihtisab, lari ke depan tidak mundur ke belakang, kecuali hutang. Karena sungguhnya Jibril telah mengkhabarkanku akan hal tersebut. Akan senantiasa dimintai tanggung jawab hal tersebut dan tidak akan dibebaskan sekalipun ia meninggal mengakhiri usianya di atas ketaatan dan kebaikan yang begitu besar, yaitu terbunuh sebagai seorang syahid fi sabilillah. Bahkan dalam hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi dalam sunannya, qala sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa bari'un minal kibr wal ghulul wad dain dakhala al jannah." Barang siapa yang seorang itu meninggal dalam keadaan ia terbebaskan, terlepaskan dari kesombongan, dari al-ghulul, mengambil, menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi, wad dain, dan hutang, terbebas dari perkara-perkara ini semua, niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Maka mafhumul mukhalafah, dipahami kebalikan dari hadis ini, akan menjadi penghalang seorang untuk disegerakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan tatkala ia meninggal dan masih memiliki tanggungan hutang. Na'am ibadallah, inilah khutbah yang ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa aqimus shalah.